Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami dari kelompok terakhir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak tahu. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Ade Novitasari Ayustia, dan yang kedua, Ajeng Eka Lestari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini kami akan membahas tentang karakteristik dan contoh soal TIMSS. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 1. Pengertian TIMSS, 2. Karakteristik TIMSS, dan yang ketiga, contoh soal TIMSS. Ada yang tahu apa itu TIMSS? Train in International Mathematics and Science Study atau lebih dikenal dengan TIMSS adalah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains. Studi ini diselenggarakan oleh International Association for Evaluation of Education Achievement atau disingkat dengan IAA, yaitu sebuah asosiasi internasional yang menilai prestasi pendidikan. TIMSS merupakan studi yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, yaitu dimulai pada tahun 1995, 1999, dan yang terbaru diselenggarakan pada tahun 2019. Indonesia mulai sepenuhnya berpartisipasi sejak tahun 1999. Tujuan TIMSS. TIMSS menguji keefektifan kurikulum dan pengajaran di sekolah yang berhubungan dengan prestasi siswa dalam Mullis et al. 2009-13. TIMSS memberikan informasi yang bermanfaat yang membantu suatu negara dalam mengawasi dan mengevaluasi pelajaran matematika dan sains dari waktu ke waktu. Tujuan TIMSS adalah untuk mengukur prestasi matematika dan sains siswa kelas 4 dan siswa kelas 8 di negara-negara peserta. Bagi Indonesia, manfaat yang diperoleh antara lain adalah untuk mengetahui posisi prestasi siswa Indonesia bila dibandingkan dengan siswa di negara lain dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bentuk soal-soal dalam TIMSS adalah pilihan ganda dengan 4 atau 5 pilihan jawaban, isian singkat, dan uraian. Domain TIMSS untuk matematika. Kerangka penilaian kemampuan bidang matematika yang diuji menggunakan istilah domain. Penilaian terbagi atas 2 domain, yaitu domain konten atau domain isi, dan domain kognitif. Dalam TIMSS 2011 Assessment Framework, penilaian terbagi atas 2 domain, yaitu domain konten dan domain kognitif. Penilaian domain konten terdiri atas 4 domain, yaitu bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Sedangkan TIMSS 2019 Assessment Framework, domain konten pada tingkat 4 atau kelas 4 SD terdiri atas 3 domain, yaitu bilangan, pengukuran, geometri, dan data. Sedangkan pada tingkat 8 atau kelas 8 SMP terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, serta data dan peluang. Penilaian domain kognitif kelas 4 SD dan kelas 8 SMP terdiri dari 3 domain, yaitu 1. Pengetahuan, mencakup fakta-fakta, konsep, dan prosedur yang harus diketahui siswa. 2. Penerapan,
yang berfokus pada kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dan pemahaman konsep untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. 3. Penalaran yang berfokus pada penyelesaian masalah non-rutin, konteks yang kompleks, dan melakukan langkah penyelesaian masalah yang banyak. Selanjutnya, kemampuan siswa menyelesaikan soal matematika standar TIMSS. Menurut Gilpatrick dan Swafford pada tahun 2002, kemampuan matematika memiliki 5 tahapan. Di antaranya, yang pertama adalah pemahaman atau understanding, yaitu mengerti konsep, operasi dan hubungan matematika, mengetahui apa itu simbol matematika, diagram, dan prosedur. Kedua, perhitungan atau computing, yaitu melakukan prosedur matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan secara fleksibel, akurat, efisien, dan tepat. Ketiga, penerapan atau applying, yaitu mampu merumuskan masalah secara matematis dan menentukan strategi untuk menyelesaikannya menggunakan konsep dan prosedur yang tepat. Keempat, penalaran atau reasoning, menggunakan logika untuk menjelaskan dan memberikan alasan dari sebuah solusi yang diperoleh dari suatu masalah. Kelima, pengaitan atau engaging, yaitu memandang matematika dengan bijaksana, bahwa matematika berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pendapat Gilpatrick dan Swafford bahwa terdapat 3 domain kognitif yang diharapkan dimiliki oleh siswa dengan konten matematika dalam studi TIMSS. Yang pertama adalah pengetahuan atau knowing. Ini mencakup fakta, konsep, dan prosedur yang harus diketahui siswa. Yang selanjutnya adalah penerapan atau applying, fokus pada kemampuan siswa untuk penerapan pengetahuan dan pemahaman konseptual siswa untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Yang ketiga, penalaran atau reasoning, berorientasi pada masalah rutin dengan situasi yang tidak familiar, masalah non-rutin, masalah dengan konteks yang kompleks, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian. Berikutnya, kategori di setiap domain kognitif. Kategori domain kognitif pengetahuan berdasarkan TIMSS 2011 meliputi recall atau mengingat definisi, istilah, sifat bilangan, sifat-sifat dalam geometri, dan notasi. 2. Recognize atau mengenali objek-objek matematika seperti bentuk, bilangan, notasi, mengenali ekuivalensi dalam matematika seperti pecahan senilai, desimal, dan persentase yang senilai. 3. Compute atau menghitung, menggunakan prosedur algoritma untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian atau kombinasi operasi pada bilangan asli, pecahan, desimal, dan bilangan bulat. 4. Retrieve atau mendapatkan kembali, memperoleh informasi dari grafik, tabel, atau sumber data yang lain dan membaca skala sederhana. 5. Measure atau mengukur, menggunakan instrumen pengukuran, menentukan satuan pengukuran yang sesuai. Kategori penerapan. Kategori penerapan atau applying dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya 1. Select atau memilih atau menyeleksi, memilih operasi, metode, atau strategi yang cocok dan efisien untuk menyelesaikan masalah dengan prosedur yang sudah diketahui siswa. 2. Represent atau menyajikan data dan informasi matematika dalam diagram, tabel, atau grafik dan menghasilkan penyajian yang ekuivalen dalam matematika. 3. Model atau memodelkan, menghasilkan model yang tepat seperti persamaan,
Gambar geometri atau diagram untuk menyelesaikan masalah rutin. Implement atau menerapkan, mengimplementasikan atau menggunakan aturan-aturan dalam matematika, misalnya dalam menggambar suatu bangun dan diagram untuk spesifikasi yang sudah diketahui atau ditentukan. 5. Solve routine problem, menyelesaikan masalah rutin. Menyelesaikan masalah rutin yang biasa dikerjakan di kelas, masalah dapat menggunakan konteks yang familiar bagi siswa. Kategori penalaran. Dalam studi TIMSS, terdapat pula kategori atau komponen penalaran, yaitu sebagai berikut. 1. Analyze atau menganalisis, menentukan, mendeskripsikan atau menggunakan hubungan antara variabel atau objek matematika dan mengambil kesimpulan dari informasi yang diberikan. Generalize or specialize, mengeneralisasikan atau menspesifikasikan, yaitu menentukan domain hasil yang diperoleh dari proses berpikir matematis dan pemecahan masalah yang dapat digeneralisasikan lebih umum atau dispesifikasikan untuk hal tertentu. 3. Integrate or synthesize atau memadukan, mensintesis, membuat hubungan di antara elemen pengetahuan yang berbeda dan representasi yang berhubungan atau menghubungkan di antara ide-ide matematika. 4. Justify atau memberi alasan, yaitu memberikan alasan dengan acuan atau referensi terhadap hasil pekerjaan matematika atau sifat-sifat dalam matematika. 4. Solve non-routine problem, menyelesaikan masalah non-rutin, menyelesaikan sekumpulan masalah matematika atau masalah kontekstual yang berhubungan dengan dunia nyata yang kurang familiar bagi siswa. Rincian topik soal matematika TIMSS 2011. Domain konten yang terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Bilangan, topik bahasanya meliputi bilangan asli, bilangan pecahan, dan desimal, bilangan bulat, rasio perbandingan, dan presentase. Aljabar, topik bahasanya meliputi pola, bentuk aljabar, persamaan, dan fungsi. Geometri, topik bahasanya meliputi bentuk geometri, pengukuran geometri, dan lokasi dan perpindahan. Data dan peluang, topik bahasanya meliputi representasi dan pengorganisasian data, interpretasi data, dan peluang. Berikut beberapa contoh soal TIMSS 2011 dan 2019. Thank you for watching. Stay safe and healthy.